Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi masyaykhina wal muallimin. Susul hadrat Syekh Sabi Hijab wa ila arwah ahli hadil qaryah syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang berikutnya sambungan warga kita ada yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu istri yang Jajang, yang namanya Sabiah binti. Mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sedang pada sehat, keluarga kita yang sedang sehat, mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, alhamdulillah marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, ya kita bisa hadir dalam rangka pengajian rutin kita. Mudah-mudahan materi yang saya akan sampaikan kalijakan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi pengajian yang saya akan sampaikan yaitu yang berkenaan dengan 3 bulan ini. Yang pertama tahun baru Hijriah, yang kedua yaitu menjelang datangnya 17 Agustus, dan yang ketiga yaitu menjelang datangnya bulan Maulid Habib kita Muhammad SAW. Semuanya harus kita sikapi, jangan kita anggap hal yang biasa saja. Tahun baru ya tahun baru, Agustus kayak kemarin juga. Kemudian mulut ya mulut juga. Jadi kita dalami sedikit untuk kita sikapi semua yang penting ini. Pertama yaitu dengan adanya tahun baru Hijriah, yang sama-sama kita mengetahui bahwa tahun baru Hijriah itu awalnya bulan Muharram, ya. Nah kemudian di mana ketentuan ini hasil daripada musyawarah para sahabat setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana para sahabat mengadakan musyawarah. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ada yang ngajukan untuk ketentuan bulan tahun baru Hijrah itu, ada yang ngajukan bulan Ramadan saja. Alasannya karena Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan adalah bulan Ramadan.
Ada yang mengajukan sudah saja di bulan Maulid karena hijrahnya Nabi bergeraknya di akhir Safar sampai di Madinahnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengajukan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, kita tarik saja ke belakang, di belakang itu ada bulan Muharram. Alasannya karena ada 10 para anbiya yang diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Maka ajuan yang didukung oleh Umar bin Khattab mendapatkan suara terbanyak setuju, artinya kalau 1 Muharram dijadikan sebagai tahun baru Hijriah. Nah ini kita sebagai umat Islam harus menyikapi sikap apa yang harus kita sikapinya tahun baru Hijriah, yaitu muhasabah. Arti muhasabah teh gitu. Jadi kita teh umur kita udah berapa gitu maksudnya. Ya, jangan gak dihitung itu. Sob tau gak dihitung bikin tua bikin jadi. Gitu. Sedangkan Nabi Muhammad umatnya itu kebanyakan antara 60 dan 70 tahun. Innama amaru baina sitin wa sab'in. Hanya saja umur umat aku antara 60 dan 70 tahun. Jadi kalau udah 60 tahun ya sudah hitung sudah. Berarti ya ngocok dah. Jadi kudu disikapi itu. Jangan di tahun baru juga kemarin tahun baru lagi gak jadi pikiran. Semoga nggak dipikirin bikin tua bikin jadi. Nah maka oleh karena itu yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah. Muraqabah itu kalau bahasa orang dulu itu namanya ngintip diri. Kalau bocah karena menintrospeksi diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa ada pada diri kamu, kamu pikirin, emang apa di dalam hati, di dalam diri kamu, di dalam diri kita ada hati. Sukumbal daging. Kalau daging itu beres, semua anggota beres. Kalau itu dagingnya 1 gumpal daging enggak kurang beres, ya seluruh anggota juga kurang beres. Maka di mana Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Jadi ini materi yang kita akan bahas ke depan adalah yaitu bagaimana hidup menjadi dunia dan akhirat menjadi hidup yang hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya telah beruntung orang yang telah membersihkan diri. Dari bersih dari apa? Bersih dari najis pada pakaian, badan serta tempat. Ya, harus menggunakan ilmu fikih yang kemarin saya sampaikan. Ada lagi bersih akidah dengan mempelajari ilmu tasawuf. Artinya jangan sampai ada kepercayaan yang menyimpang dari akidah. Kemudian bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Ada hasud, ada riya, ada sum'ah, ada macam-macam artinya. Nah itu harus disikat habis dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf urusan hati. Karena manusia itu artinya di mana hatinya itu ya yang paling rusak punya sifat hasud. Kira-kira ada enggak di hati kita kalau melihat orang dapat nikmat kita benci? Kita sebalkan itu kan ada. Orang dapat nikmat kita sebel sedikit sewot. Nah itu namanya ciri-ciri hasud. Itu harus dibuang. Kita harus bergembira di saat saudara kita bergembira. Kita juga harus merasakan artinya duka ketika saudara kita sedang berduka. Ada riya itu pekerjaan selalu pengen lihat sama orang. Lebas sendirian sembahyang udah kayak labah orang, ada orang rapi banget sembahyang. Sembahyang dewekal mengketobanin enggak apa. Nah, ada riya yang dibolehkan dalam agama. Orang tua memperlihatkan kepada anaknya amalnya supaya anak pada nyurutin. Guru boleh memperlihatkan amalnya, perbuatannya kepada muridnya supaya diikutin oleh muridnya.
Tapi kalau kita perbuatan kita ingin lihat orang semata, yaitu riya namanya. Ada sum'ah. Sum'ah itu artinya sifat pekerjaan yang pengen didengar orang. Nah itu sum'ah. Nah ini harus disikat habis ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang wajib kita tuntut sampai mati. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menurut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Nah itu jadi di mana yang pertama wajib mempelajari ilmu tauhid untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, sifat-sifat Allah yang mustahil, dan sifat-sifat Allah yang jaiz harus. Nah kemudian yaitu ingin yang selanjutnya ilmu fikih. Ilmu fikih ini untuk mengetahui tentang hukum-hukum Islam yang termasuk bahasa ilmu fikih di badan kita dibagi 4 nih. Ada dari pusar ke kanan, ada dari pusar ke kiri, ada dari pusar ke atas, ada dari pusar ke bawah. Dari pusar ke kanan itu nafsunya mutmainnah. Jadi kita datang ke tempat ini maka nafsu. Cuman dorongannya dorongan malaikat. Nafsu apa namanya? Nafsul mutmainnah. Rupulnya rupul ibadah. Dari mulai istinja, mandi hadas besar, wudu, sholat, puasa, zakat, haji, itu rukun ibadat. Itu melayani nafsu dorongan malaikat yang ada di sebelah kanan. Ada nafsu dari pusar ke atas, itu rukunnya muamalah. Jual beli, sewa menyewa, budak gadek, punjam pinjam, itu yang sifatnya transaksi. Itu namanya rukunnya muamalat. Dan selanjutnya ada dari pusat ke bawah. Ini urusannya KUA, NTCR, nikah, tolak, cerai dan rujuk, itu bahasan dalam masalah ilmu fikih juga. Kemudian dari pusat ke kiri itu ada nafsu nafsal lawamah, nafsu lamar bisu, yang selalu nafsu ini mengajak kepada jalan yang salah. Di situ ada rubul jinayat. Rubul jinayat itu hukum pidana Islam. Kita ini punya hukum pidana Islam. Nah, yang pertama yaitu kisos, ada diat, kemudian ada yaitu ada kisos, kemudian di mana kisos ini al udunu bil uduni, kuping lagi. Kemudian bagaimana untuk membalas dendam kepada orang yang berbuat pidana tadi, yaitu dengan membayar 100 onta. Kalau kagak kupingnya mau diputuskan lagi, harus mengeluarkan uang serah harga 100 onta. Nah, kalau kagak mau, iya tadi itu diat namanya. Kalau kisos itu bayar setimpal. Nah kemudian kalau ada lagi yang ketiganya adalah maaf. Kalau pihak korban udah memaafkan, jangan ada kisos, jangan ada diat, beres sudah. Saking pemaafan manusia ini luar biasa sampai menjadikan hukum pidana. Nah bagaimana kalau kita ini Islam? Kalau kita di Indonesia belum bisa diterapkan, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan belum diterapkan pidana Islam di Indonesia, ya kudu ajur-ajuran dulu. Ngacurkannya bisa barangkali, nyatukannya emang sedikit kita kalau bukan nanti kita kembali kita lanjutkan nanti supaya lebih mengerti lagi tentang masalah kudu syukur kepada Allah dengan merdekanya Indonesia. 17.000 kepulauan di Indonesia tapi dengan doa para ulama, para kiai, para muslimin muslimat semua berdoa. Alhamdulillah yang 17.000 pulau bisa dijadikan satu. Nah itu jadi, makanya disinilah luar biasa bisa saja doa. Artinya bisa saja doa, kita giring nanti ke sana. Hidup jangan cuma hidup, kerja yang cuma kerja, harus diberikan solusi doa. Maksudnya
Kenapa? Karena urusan kemerdekaan bukan urusan yang gampang. Kalau dilawan dengan melawan penjajah Belanda 350 tahun emang gampang, bersenjata lengkap. Kalau bukan dengan kehendak Allah dan jeritan umat Islam dengan doa nggak akan merdeka. Kayak Palestina coba dah. Emang kepengen merdeka Palestina? Mereka pasti diberi terus oleh Israel, nah itu oleh Yahudi. Kenapa? Karena memang Yahudi mah kalau belum umat Islam mengikuti mereka nggak berhenti sampai kiamat juga. Yahudi mah. Kita ini alhamdulillah. Nah ini, nah kemudian kita kembali lagi ada dari pusat ke bawah itu rumusnya munakahat, NTCR nikah tolak dan rujuk. Ada pun masalah pidana dalam Islam kita cuma boleh boleh wajib ingin tapi jangan maksakan kehendak. Kan kemarin gerakan-gerakan itu kan pengennya berjalan syariat Islam di Indonesia, orang nyolong potong misalnya gitu. Islam ada Pancasila, ada lagi ketetapan hukumnya, nah, itu nggak boleh kita. Nah, iya, nah itu jadi kita karena kita berdasarkan Pancasila, adapun masalah kita jangan takut rasa berdosa. Maka seorang takut berdosa kalau pidana Islam nggak diterapkan di Indonesia. Jadi gerakan-gerakan ya hancur duluan. Kalau udah hancur sampai yang mau ini. Nah itu maka oleh karena itu, nah di sini kita terus kita menyikapi, makanya dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara paripurna, secara menyeluruh. Jadi beribadah secara Islam, bergaul, bermasyarakat secara Islam. Nah gitu. Kamu cukup yaitu dagang secara Islam. Nah kemudian apalagi berhukum pidana secara Islam. Tapi di sini karena pemerintah kita sifatnya demokrasi, masih mendengar suara rakyat, maka diberikan kesempatan untuk oleh pusat ini dalam yaitu otonomi daerah. Silahkan kalau mau melaksanakan syarat Islam seperti Tok Sumaweh, siapa orang yang ini jebot ya itu. Nah kemudian di Tangerang ada perempuan ayog-ayog sendiri jam 12 malam nggak ada pendamping, tangkap polisi, ada hukumnya, silahkan. Bogor silahkan. Tapi jangan ngajakin pusat. Sebab pusat ini masih ada masih istilah di negara kita masih banyak yang non muslim. Kita tetap masih memperkuat kesatuan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Kita jangan takut berdosa, nggak menerapkan Islam atau pidana Islam di Indonesia, tapi ada otonomi daerah. Yaitu seperti Cianjur misalnya, itu ada batas-batasannya. Kita lanjutkan. Jadi kita yang harus kita sikapi tahun baru Islam pertama yaitu adalah muhasabah, keduanya muraqabah, mengintip diri, mengintrospeksi diri, berdiam-diam. Ada hasud kan di saya nih, ada riak enggak? Nah itu ya udah hapusin aja dewek gitu. Sebab yang tahu hati adalah kita. Nah, itu. Ada muaqabah, menghukum diri. Akui diri kita banyak dosa. Masalah amamah mual hilang. Apa yang kita lakukan cuma menjadi harapan, yaitu rahmat Allah. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau udah kita kerjakan jangan hitung-hitung. Data yang harus kita hitung itu adalah muaqabah. Jadi kita banyak dosa, banyakin, makanya istighfar. Ini saya dorong di istighfar. Lagi ada kaitannya dengan masalah kehidupan. Mual bahan susah orang hidup kalau banyak istighfar. Ditambah sholawat. Nah itu. Salawat yaitu ya dari mulai 10 gitu kan. Apa ini? Istighfar mengurangi dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Kalau tobatlah kudu pakai syarat.
Pertama, tinggalkan perbuatan dosa besar semua. Yang kedua yaitu menyesali perbuatan, apalagi dengan sebuah dosa besar bisa ditetes air mata. Kata Nabi, siapa orang yang bisa ditetes air mata mengingat dosa besarnya, itu air mata dijadikan malaikat oleh Allah lari ke bawah aras mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang bisa nangis jika tambah dosanya. Sampai kapan tuh malaikat dari air mata Allah ciptakan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang ketiga, bercita-cita tidak akan kembali lagi pada perbuatan dosa besar itu. Yang keempatnya, tingkatkan amal soleh, begitu. Kalau bukan tiba kemarin begitu karena begini, waduh tobat belum tentu pakai ilmu kalau tobatnya. Nah gitu masalahnya. Ya kita adapun masalah istighfar dosa kecil. Nah gitu. Dan juga kita punya PR. Orang tua kita udah pada meninggal dunia, ngarep-ngarep supaya bagaimana dikurangin dan tiap hari itu dosa-dosanya. Baca astagfirullahaladzim liwadaya, astagfirullahaladzim liwadaya, astagfirullahaladzim liwadaya. Nah itu tiap hari setiap hari satu on, kalau tulus saya bisa timbang dengan doa kita, maka janjinya Nabi, siapa orang yang banyak ngedoakan kepada orang tuanya untuk diampuni dosa, maka rezekinya akan dilancarkan oleh Allah. Nah, itu. Jadi kenapa menarik sekali keterangannya? Nah, itu. Dan adanya namanya sholawat dan istighfar yang kita baca. Nah gitu. Jadi maksudnya sekarang kita ini kan hampir rata-rata usia kita udah di atas 40 semua. Jadi bagaimana adanya perubahan. Kemarin sebelum tanggal 1 Muharram itu kita sembahyang tasbihun berebek, kalau mau wayahnya tahan dulu gitu. Kemarin mantas Jumat istighfar juga belum bubar lagi, bisa wayah besok tahan dulu. Itu. Kata Nabi, siapa orang setelah salam Jumat itu baca Fatihah 7, Qul 7, Anas 7, Falaq 7, Anas 7 sebelum kakinya berubah. Jadi sebelum kaki berubah, sebelum dibaca itu jangan berubah dulu kaki, diampuni dosa satu minggu yang lalu dan 1 minggu ke depan. Nah gitu. Nah itu terus artinya supaya adanya perubahan. Terus yang biasanya Jumat dari 5 menit langganan 5 menit lagi beduk sampai baru masjid, semua wayahnya usahakan supaya keburu baca Allahu 1000. Nah gitu 1000 kali Allahu. Jadi semakin tua kelihatannya semakin enak dilihatnya. Kalau semakin tua semakin kagak enak dilihatnya, kan nggak enak gitu. Ya udah tua kayak gitu semuanya juga cekat oleh. Ya, makanya di mana keterangan hikmah itu orang yang punya kelebihan pribadinya adalah orang yang sering melaksanakan sunnah dan salawat kepada Nabi, sunat. Maka wala tahqiran minal ma'ruf saya. Sebab ada orang masuk surga dengan sebab menghidupkan sunnah. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia cinta kepadaku. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku nanti di surga. Nah itu, maka kita menarik sekali. Makanya dengan adanya itu sedianya ada pintu-pintu yang spesialis yang selalu artinya sering saya sampaikan itu adalah di mana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi kita ini kalau tidak bisa datang ke ini kudu syukur pada Allah. Kenapa? Bisa berbagi kebaikan kepada orang tua. Mau diniatkan, enggak diniatkan untuk mak bapak kita dapat pahala plus orang tua dapat pahala. Kita diampuni dosa plus orang tua diampuni dosa begitu. Kemarin-kemarin kita nggak ke sana. Nah, maka karena itu di kita yang kedua yaitulah dengan yang pertama tadi dengan menyikapi masalah yaitu tahun baru Hijriah. Yang kedua menyikapi ini 17 Agustus. Kayaknya urusan dunia pada itu kalau dibahas masalah Agustus, apalagi Indonesia. Indonesia itu kalau kita satu persatu dihitung dari huruf awal Wali Songo.
dari I sampai ke A itu Indonesia itu. Sebab apa? Nah di sini ketika 1945 sudah kita dijanji-janjikan dari kemarin merdeka. Akhirnya orang-orang bangsa kita artinya udah nggak sabar lagi. Pak Karno laporan ke Hasyim Asy'ari, kapan ini kita memerdekakan, umumkan kemerdekaan. Kata Hasyim Asy'ari, baca dulu, cari dulu tanggalnya. Pada tanggal, apakah kudu lihat dulu tanggal ya? Iya, hajatannya kudu lihat tanggal dulu. Ya kalau nggak dilihat tanggalnya mah, iya. Jangan tanggal ngeluarin listrik. Harinya kudu dicari juga. Pertama rajin kondangan gitu. Jadi biasa doa wae kan gitu kan, kondangan yang enggak itu. Itu. Hari Rebo enggak usah ya mah. Sebuah hari Rebo ciptakan cahaya, keduanya enggak ada barengan. Kan kalau enggak ada barengan orang bisa maksakan atau ya gitu. Iya. Ujian. Iya, itu kan. Udah kata Ustaz udah ngapain itu buka katanya apa? Itu udah seminggu lebih lu hujan naik gitu. Nah itu makanya semua kembali kepada sahabat soal doa. Akhirnya apa kata Hasyim Asy'ari ketika itu baca dulu kalau mah ijazah Nasrullah wafat 4 hari 40 malam dibaca di Bogor dibaca juga. Cuman kata Kiai kudu jalan kaki, jalan pakai mobil dari Rengas Dengklok jalan ke Bogor jalan kaki. Ya karena Kiai nyuruh jalannya tarekat tuh gitu. Ada arti isyarat apa? Aqimus sholat, tegakkan sholat. Kita juga ngapa jadi minta aja kapan ini kita umumkan, ngapa disuruh sholat? Kalau kita berarti banyak orang yang belum sholat. Bisa jadi kalau itu awal 360 tahun dijajah Belanda, 360 tahun. Ngapa disuruh sholat oleh Allah dalam warsitnya teh, dalam isyarahnya teh? Pak Karno dia maknanya lain, karena sholat 1 hari 1 malam 5 waktu rakaat 17, maka diambil dikantongin angka 17-nya satu. Terus baca ijazatul wahil wafat waraitan nasa 4 hari lagi ada isyarah lagi. Kata Imam Ghazali 1 hari 1 malam 24 jam. 24 jam itu bagi 3, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk usaha. Maka dikantongin lagi nomor yang kedua, angka 8, tahunnya 1945. Nah hitungan ini dihitung-hitung bukan rekayasa ini. Berarti kampung kita juga kalau pengen berkah pada sembahyang semua orang. Iya. Kalau emang banyakkan orang yang nggak sembahyang kawan kita masalah. Fakhadnahum bimakan yaksibun, kami akan turun bencana sesuai dengan perbuatan mereka. Maka alhamdulillah masjid masih ramai. Nah gitu, bocah ngaji masih ramai, itu luar biasa. Ini berkah merdeka ini. Nah akhirnya dengan itu maka kebetulan sekali diumumkannya yaitu tanggal 17 jatuhnya bulan puasa, tanggalnya tanggal 10. Maka dengan itu dimana dengan kemerdekaan kan enak kita. Allah jelaskan dalam Al-Quran dan contoh-contoh yang lain, yaitu wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan. Allah menjadikan contoh satu kampung, satu negeri, satu wilayah yang aman dan tentram. Jadi kalau negara aman tentram, ya'tiha rizquha ragadan, akan datang kepada negeri itu rizki penduduknya ragadan luasan. Jadi kalau negara aman tentram, rizkinya tuh banyak. Coba dengan merdekanya Indonesia kan orang yang pada minjemkan duitnya di luar negeri masih berdatangan terus. Coba kalau negaranya kacau, masa aman dia naruh duit begitu. Jadi kampung juga kita kalau aman dan tentrem, ini pengaruhnya rezeki berdatangan.
Berkah akan Allah turunkan manakala aman dan tentram. Nah ini maka kita alhamdulillah lebih-lebih